Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah sekalian, para bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sekalian di dunia terlebih nanti di akhirat kelak. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk melakukan beberapa rangkaian ibadah pada kesempatan malam hari ini. Tentu kita pun berharap kepadanya agar apa yang kita lakukan, ibadah yang sudah kita jalankan selama ini, entah yang wajib maupun yang sunnah, diterima sehingga kita pun kelak menjadi orang-orang yang beruntung dan bahagia kelak di akhirat sana. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan malam hari ini ya, saya menggantikan guru kita semua, yaitu Fadilatul Ustaz Abu Abdillah Tata Abdul Ghani hafizahullah ta'ala, yang mana beliau hafizahullah ta'ala sedang safar untuk hari ini dan esok, yang sedianya beliau memberikan materi kepada jamaah pada kesempatan malam hari ini. Ya, beliau berhalangan hadir sehingga ya pada kesempatan malam hari ini sedikit yang nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan apa yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sekaligus juga bagaimana petunjuk beliau alaihi salatu wasallam dalam menyikapinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pernah mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menyebutkan tentang keadaan kita selaku umat beliau alaihi salatu wasallam, yaitu bahwasanya kita atau sebagian dari umat beliau alaihi salatu wasallam pasti akan mengikuti kebiasaan, tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau umat-umat terdahulu, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Yang mana Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan ngikutnya sebagian dari umat beliau alaihi salatu wasallam sedikit demi sedikit. Ya, yang Nabi katakan shibron bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan dalam keadaan yang sebenarnya sulit,
Tapi tetap saja dilakukan. Yang Nabi gambarkan kalau sekiranya seseorang masuk ke lubang dob, maka Nabi katakan pasti akan memasuki lubang tersebut. Ini memang menjadi sunatullah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan keadaan sebagian dari umat beliau alaihi salatu wassalam yang mengikuti kebiasaan, tradisi, acara orang-orang ahli kitab. Ikhwani jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita perlu ingat dan perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua untuk tidak seperti mereka ahlul kitab. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua dalam surat Ali Imran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintahnya untuk bertakwa sampai akhir hayat kita. Kemudian setelahnya dilanjutkan dengan kita harus berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian untuk tidak mengikuti apa yang terjadi pada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke 103 dalam surat Ali Imran. Ketika Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan janganlah kalian bercerai-berai tentang hal tersebut. Kemudian juga, ikhwani, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di ayat sebelumnya, maksudnya beberapa ayat sebelumnya itu masih di surat Ali Imran juga, ayat yang ke-105-nya atau maaf setelahnya, Allah Subhanahu wa taala mengulangi kembali larangan kepada kita sekalian. Ketika Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim." Yang artinya, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang senantiasa berselisih setelah datang kebenaran kepada mereka. Dan mereka ini kelak akan mendapatkan azab yang pedih, yang agung, yang besar. Nah, berkaitan dengan ayat yang mulia ini, ketika Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya kebanyakan dari ahli tafsir menyebutkan maksud ayat ini, janganlah kalian orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang berpecah belah, seperti orang-orang yang berselisih. Yang mana mereka, ahli tafsir, jumhur ahli tafsir, menyebutkan yang dimaksudkan di sini adalah ahli kitab. Ya, yang dimaksudkan adalah ahli kitab. Ya, di mana Imam
Ya, maaf, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan setelah ayat yang berbunyi wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, maka Imam Al-Baghawi rahimahullah taala mengatakan qala aktsarul mufassirin humul yahud wan nasara. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini yaitu orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, melarang kita sekalian untuk mengikuti seperti apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Kemudian di ayat yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, dan ini secara jelas dan gamblang agar orang-orang yang beriman tidak seperti ahlul kitab. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat yang ke-16 dalam surat Al-Hadid. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl wa tala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Secara jelas dan gamblangnya sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Tidakkah tiba saat waktunya kepada orang-orang yang beriman, hati-hati mereka ini apa? Khusyuk. Ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kepada mereka kebenaran, tunduk dan patuh padanya. Kemudian di potongan ayat setelahnya wala yakunu kalladzina utul kitab. Dan janganlah mereka orang-orang yang beriman ini seperti ahlul kitab. Mereka-mereka yang diberikan kitab-kitab samawi sebelum Al-Qur'an. Ikhwani jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya di awal, di masa-masa Islam, Nabi alaihi salatu wassalam pada beberapa kesempatan mencocoki, meniru apa yang ada pada mereka ahlul kitab. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahli kitab fi ma lam yu'mar fihi. Bahwasanya dulu Nabi alaihi salatu wasallam itu menyukai untuk mencocoki, menyamai seperti apa yang terjadi pada ahlul kitab. Di awal seperti itu. Nah, berkaitan dengan mengapa beliau alaihi salatu wassalam di awal mencocoki, meniru apa yang ada pada ahlul kitab. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan ketika memberikan penjelasan yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar bihi idza lam yunzal 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un. Ya, ketika belum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada perintah dari Allah, maka berusaha untuk mencocoki. Mengapa? Beliau lakukan hal tersebut li'annahum ashabu syar'. Karena mereka sebenarnya ahlul kitab ini mungkin mereka masih memegang ajaran-ajaran terdahulunya. Yang mana berarti ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala juga. Selagi belum ada larangan. Bi khilafi abadatil awthan fa innahum laisu ala syari'ah. Berbeda halnya dengan orang-orang musyrik. Yang mana Nabi alaihi salatu wasallam sama sekali tidak mau sama seperti mereka. Tidak pro gitu kan. Tapi kalau untuk ahli kitab di awal-awal iya, mencoba untuk menyamai
Dengan alasan yang pertama, mereka boleh jadi masih melakukan apa yang menjadi ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulunya. Yang kedua, alasannya adalah fakana yuwafiqu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-yahuda awwal al-amr ta'allufan lahum raja'a islamihim. Alasan yang kedua, karena diharapkan dengan cocoknya gitu kan. Oh ternyata sama nih antara ajaran Nabi alaihi salatu wasallam dengan Nabi mereka. Yang dengan harapan hal tersebut mereka mau masuk Islam. Karena melihatnya, oh ini ada kesamaan. Oh ternyata ajaran Muhammad sama dengan ajaran dibawa oleh Nabi mereka. Harapannya seperti ini. Ini di awal. Akan tetapi ikhwani wa akhwat fiddin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ternyata apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Harapannya mencocoki, menyamai agar mereka bisa masuk Islam. Mengakui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam sama seperti yang dibawa oleh nabi-nabi rasul terdahulu. Khususnya rasul nabi yang diutus kepada mereka. Tapi ternyata mereka yang enggan, mereka yang sombong. Akhirnya beliau pun alaihi salatu wasallam memutuskan untuk berbeda dengan mereka. Tidak mencocoki lagi dengan mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan masalah ini, ya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-222 dalam surat Al-Baqarah. Ya mana kita tahu kalau misalkan ke penggalan ayat terakhirnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka sebelumnya di sana berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi atau mencampuri, menggauli istri dalam keadaan haid. Akan tetapi di sana ada kisah yang ini menjadi pembelajaran untuk kita sekalian. Karena sebagian orang, sebagian kelompok, ketika melihat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas tadi, di awal bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mencoba untuk menyamai, mencocoki apa yang terjadi pada ahlul kitab, ini dianggap sudah begitu hasil akhirnya. Padahal ini di awal-awal. Tetapi di akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam menolak sama sekali. Menginginkan beda dengan orang-orang ahlul kitab. Bahkan nanti akan dijelaskan berkaitan dengan beberapa hal yang ternyata Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul ingin menyelisihi. Demikian pula yang diharapkan kepada atau dari umatnya untuk berbeda dengan ahlul kitab. Ikhwani, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian wanita di antara mereka sedang mengalami haid. Maka kebiasaan mereka, orang-orang Yahudi, melihat wanita-wanita merekanya dalam keadaan haid, maka sudah dijauhi secara total. Gak mau makan bersama, gak mau minum bersama. Bahkan bersenang-senang dengan istri, masih dalam keadaan haid ini pun juga gak mau. Tidak mau. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan petunjuk kepada kita sekalian untuk betul-betul menyelisihi mereka. Apa yang terjadi pada mereka. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna sampai dengan akhir ayat, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan isna'u kulla syai'in illan nikah. Silakan lakukan segala sesuatu apapun berkaitan dengan istri ini tadi. Makan bareng ya silakan diperkenankan. Minum bareng, tidur bareng, bahkan bermesra-mesraan, cumbu rayu dengan istri silakan dilakukan. Kecuali yang berkaitan dengan maaf kemaluan.
ketika kabar ini sampai kepada orang Yahudi, yang mana Nabi mengatakan tadi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Maka sampai kepada orang-orang Yahudi, kemudian mereka mengatakan, ma yuridu hadzal rajul an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fi. Bahwasanya orang ini, maksud Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, menginginkan beda dengan kita, meninggalkan apa yang pernah dulu sama dengannya. Jadi menginginkan beda sama sekali. Ikhwani jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita kembali kepada penuturan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ketika beliau memberikan penjelasan di awal, Nabi alaihi salatu wasallam mencocoki apa yang terjadi pada ahlul kitab. Kemudian di akhir, kesimpulan terakhirnya, Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan berbeda dengan yang terjadi pada mereka. Dan beliau mengatakan, waqad jama'tu al-masail, atau waqad jumi'at al-masailul lati waradat al-ahadits fiha bi mukhalafati ahli kitab fazadat ala 30 hukma. Berkaitan dengan hukum-hukum, hadis-hadis yang menceritakan tentang penyelisihan Nabi alaihi salatu wasallam kepada ahlul kitab ini lebih dari 30 permasalahan. Ya, kalau tadi yang disebutkan berkaitan dengan bagaimana sikap muamalahnya Nabi alaihi salatu wasallam secara umum adalah kaum muslimin dengan wanita-wanita di kala haidnya, yang ternyata beda dengan apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Nah, di antara 30 ini, saya sebutkan beberapa kesempatan, ya mengingat keterbatasan waktu juga. Yang pertama, penyelisihannya ini baik dalam kehidupan dunia, maksudnya berkaitan dengan kehidupan di dunia, dan bisa juga berkaitan dengan masalah kematian. Untuk masalah dunia ini, baik berkaitan dengan masalah akidah, baik berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan juga dengan masalah penampilan. Kita mulai dengan yang pertama, berkaitan dengan masalah akidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keyakinan mereka ahlul kitab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, memiliki keturunan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-30 dalam surat At-Taubah, yang ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keyakinan orang-orang Yahudi bahwasanya Uzair atau Nabi Uzair alaihi salam adalah putranya Allah. Sementara orang-orang Nasrani menyebutkan bahwasanya Nabi Isa putra Maryam alaihi salam adalah anak keturunannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair alaihi salam adalah putranya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Al-Masih Nabi Isa alaihi salam putra Maryam alaihi salam adalah putranya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah amma yasifun. Lalu bagaimana dengan beliau alaihi salatu wassalam? Sikap beliau alaihi salatu wassalam terhadap keyakinan mereka yang menunjukkan bahwasanya apa yang beliau tetapkan itu betul-betul beda seperti yang mereka yakin. Ya mas kalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingat, dan kita tentu pasti hafal firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ketiga dalam surat Al-Ikhlas. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman lam yalid wa lam yulad. Yang kalau kita melihat asbab nuzul dari surat ini, bahwasanya sebagian orang-orang musyrik datang kepada Nabi
Dalam riwayat yang lain, orang-orang Yahudi datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, meminta kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk menyebutkan nasab silsilah keturunannya Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini sebagai bantahan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang mereka yakini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki anak keturunan. Tidak. Berbeda. Demikian pula ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan masalah akidah ini, di antaranya adalah apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang mana mereka menetapkan bahwasanya kuburan orang-orang saleh mereka dari kalangan nabi dan rasul yang diutus kepada mereka ya dijadikan tempat ibadah. Dijadikan tempat ibadah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya berkaitan dengan masalah ini. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika mengingatkan apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ketika mereka menetapkan bahwasanya kuburan nabi-nabi mereka, rasul utusan mereka ini dijadikan tempat untuk beribadah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika di sakitnya beliau alaihi salatu, di akhir hayatnya beliau alaihi salatu wasallam, satu ketika beliau pingsan. Kemudian ketika siuman, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga laknat Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mengapa bisa terjadi? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, rasul utusan yang diutus kepada mereka, sebagai masajid, tempat ibadah buat mereka. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hal ini, maka dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yuhadziru ma sana'u, memperingatkan umatnya untuk tidak seperti yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan dijadikan kuburan sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih naudzubillah beribadah kepada mereka yang dianggap sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam masalah akidah. Jadi menginginkan betul-betul beda antara yang terjadi pada mereka ahlul kitab dengan Islam. Kemudian kita masuk kepada dari sisi fiqih, kita katakan, dari sisi ibadah. Kalau kita ingat tentang awal pensyariatan, bagaimana azan itu terjadi. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mencoba untuk bermusyawarah bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana caranya agar kaum muslimin tahu bahwa sini waktu sholat telah tiba. Kemudian sebagian dari mereka mengusulkan dengan dinyalakan api, menggunakan lonceng, menggunakan trompet, dan ternyata Nabi alaihi salatu wasallam menolak semuanya itu. Jadi ditawarkan kepada beliau alaihi salatu wasallam, ada yang berpendapat kepada beliau berkaitan dengan trompet, maka Nabi mengatakan, hadza min amri al-yahud. Ini menjadi ciri khas orang-orang Yahudi. Ketika disebutkan tentang lonceng, maka Nabi mengatakan ini adalah hadza min amril an-nasara.
Berkaitan dengan dinyalakannya api ini berkaitan dengan orang-orang Majusi. Nabi tidak menginginkan adanya kesamaan lagi antara umat Islam dengan mereka Ahlul Kitab. Ingin beda. Baru ketika hal tersebut buntu, kemudian Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu menceritakan mimpinya. Yang di sana dalam mimpinya diajarkan tentang kalimat-kalimat yang kita kenal dengan adzan saat ini. Dan dikuatkan dengan mimpinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masih dalam masalah ibadah juga. Bahwasanya Nabi menginginkan bahwasanya kita umat Islam ini hendaknya berbeda. Jangan sama, jangan sampai meniru apa yang terjadi pada Ahlul Kitab. Itu berkaitan dengan sahur. Ya, berkaitan dengan sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sekalian, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Bahwasanya pembeda antara puasanya kita umat Islam ini dengan puasanya ahlul kitab, yaitu makan sahur. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun memfardukan puasa bagi umat-umat terdahulu. Sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-183 dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang terdahulu pun juga sama diwajibkan. Tapi ini yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, inginnya beda. Jangan sampai sama. Dibedakan. Dan nyambung tentang masalah puasa juga. Kalau kita ingat tentang puasa Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram. Ya, nanti dari sana pun kita juga kembali ke poin pertama di awal Nabi alaihi salatu wassalam mencocoki, menyamai apa yang terjadi pada Ahlul Kitab. Karena yang namanya puasa Asyura ini tidak hanya diagungkan oleh orang-orang Yahudi, tapi tetap dikerjakan juga orang-orang Nasrani. Bahkan orang-orang musyrik Makkah pun juga mengenal ibadah ini. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui secara persis, karena di Madinah lain orang-orang Islam, di sana juga ada orang-orang Yahudi. Bahwasanya ternyata orang-orang Yahudi pun melaksanakan puasa Asyura. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada kita sekarang agar berbeda dengan mereka. Itu apa? Beliau berazam untuk puasa di tahun depan ini kalau ketemu dengan Asyura di hari yang ke-9 atau Tasu'anya. Menginginkan beda. Menginginkan beda dengan Ahlul Kitab. Kemudian berikutnya masih tentang puasa juga, karena ini berkaitan dengan masalah ibadah. Ya, berkaitan dengan masalah puasa. Yang mana ketika Nabi alaihi salatu wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya kita diminta untuk menyegerakan berbuka ketika waktu sudah tiba. Jangan menunda-nunda. Jangan mengulur-ulurnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hal tersebut, ketika Allah berfirman, ketika Nabi Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nasi bi khair ma ajjalul fitr, bahwasanya manusia ini akan senantiasa berada pada kebaikan selagi mereka menyegerakan untuk berbuka dikala waktu berbuka itu telah tiba. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalud dinu zahira ma ajjalan nasul fitra, bahwasanya agama Islam ini akan senantiasa unggul
menang selagi pemeluknya, maksud umat Islamnya, menyegerakan untuk berbuka puasa dikala tiba waktunya. Li'annal yahuda wan nasara yu'akhirun. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengakhirkan bukanya itu. Jadi tidak segera. Jadi ini sebagai bukti berikut bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan beda antara umat Islam dengan ahlul kitab. Kemudian berikutnya berkaitan dengan penampilan. Ya, berkaitan dengan penampilan. Yang beliau pun alaihi salatu wasallam menginginkan beda antara umat Islam dengan ahlul kitab. Tidak ikut-ikutan. Tidak niru-niru. Jadi punya ciri khas tersendiri. Ya, berkaitan dengan masalah uban. Ya, berkaitan dengan masalah uban. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal Yahuda wan Nasara la yasbagu wa khalifuhu. Bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mereka tidak melakukan sibuk. Sibuk itu maksudnya nyemir uban lah sekitarnya itu. Nyemir uban. Fa khalifuhum, maka selisihilah mereka. Jadi kalau ada uban ini disemir, dicat. Tetapi jangan warna hitam. Entah itu dengan warna, ya bahasa kita ke merah-merahan gitu. Atau pirang lah. Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan beda antara kita dengan mereka ahlul kitab. Dan ketika disebutkan beberapa hal tadi, ya kalaupun tadi di awal disebutkan untuk pendapat Al-Imam Al-Hafidh Muhajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala sendiri, lebih dari 30 hal. 30 permasalahan. Ya, tapi terbatas waktu. Yang tadi disebutkan ini berkaitan dengan masalah dunia semua. Ya, maksudnya berkaitan dengan urusan kehidupan dunia. Bahkan berkaitan dengan urusan kematian pun juga Nabi menginginkan alaihi salatu wasallam itu beda antara kita dengan mereka. Dengan ahlul kitab. Itu berkaitan dengan penempatan mayat atau jenazah. Ya. Kalau di kita ada istilah liang lahat gitu ya. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang masalah ini. Allah dulana. Bahwasanya liang lahat ini adalah bagi kami umat Islam. Wasyaqqu li ghairina. Sementara syak ini berarti misalkan ada galian kuburan, kemudian di tanahnya itu digali lagi. Kalau kita tahu yang namanya lahat itu kan di samping, di sisi kuburan. Yang nanti di sana dibuatkan lubang, kemudian nanti dimasukkan jenazah atau mayit di sisi atau di samping kuburan, bukan di dalamnya. Nah, sementara kalau yang di dalam ini, Nabi katakan alaihi salatu wasallam wasyaqqu li ghairina. Adapun untuk syak yang lubang di tengah ini untuk selain kami, selain kita umat Islam. Sementara kita umat Islam al-lahdu, menggunakan liang lahat. Ikhwani wa akhwati jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, setelah kita mengetahui secara singkat beberapa permasalahan-permasalahan yang diselisihi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya umat Islam itu punya ciri khas tersendiri. Jangan sampai ikut-ikutan. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang sudah kita bahas di awal. Jangan sampai kita seperti mereka-mereka yang disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-105 dalam surat Al-Imran tadi.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, ketika kita mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sikap dan pernyataan beliau alaihi salatu wassalam dalam berbagai permasalahan, yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam menginginkan kita tidak meniru mereka. Kan beliau alaihi salatu wassalam mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapapun yang meniru, menyerupai suatu kaum, maka orang tersebut atau golongan tersebut seperti mereka. Bahkan dalam riwayat yang lain, beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan, laisa minna man tasyabbaha bighairina. Bukanlah termasuk dari golongan kami, yang mana orang tersebut meniru selain kami. Jadi hendaknya kita punya izzah tersendiri, punya ciri khas tersendiri sebagai kaum muslimin, dan kita iltizam dengan hal tersebut. Tidak perlu kita meniru-niru seperti mereka, yang sehingga dengan meniru-nirunya kita ini cari muka di hadapan selain agama kita, mencari kemuliaan di hadapan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan izzah ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya mencari izzah, kemuliaan ini dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya alaihi salatu wasallam, bukan dengan menyelisihinya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini menjadi pengingat untuk kita sekalian, khususnya berkaitan dengan momen di akhir atau awal tahun seperti ini, yang menjadi kita izzah dengan agama kita, tidak ikut-ikutan seperti yang terjadi pada orang-orang selain daripada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini akhir dari bahasan kita. Barangkali masih ada beberapa saat yang mau disampaikan. Ya, tafadhol. Ada beberapa menit. Salam. Kurang jelas, Bapak. Punten. Ada yang bisa kurang jelas kalau hukum makan kita ya makanan yang dibagikan kepada kaum muslimin, dihidangkan ketika momen acara mereka, ritual mereka. Ya, yang pertama berkaitan dengan masalah makanan yang ada pada hidangan tersebut. Kalau ini dikatakan halal, hukum asalnya adalah halal, selagi itu bukan sembelihan yang ditujukan kepada sesembahan mereka. Selagi kita mengetahui hal tersebut, bahwasanya daging lah kita katakan itu ya, bukan daging yang diharamkan. Selagi daging tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah, selagi daging tersebut memang tidak diperuntukkan untuk sesembahan mereka, halal sebenarnya. Cuma yang dikhawatirkan kalau kita nerima, ini nanti ada kecintaan. Meskipun misalkan kalau yang dikasih ya sifatnya souvenir mungkin gitu ya, parcel, mungkin parcel bersifat makanan. Sebenarnya sih ya hukum asalnya adalah halal. Cuma kaitannya dengan masalah kita ini punya izzah atau enggak.
berwibawa atau tidaknya. Dikhawatirkan dengan kita menerima itu akhirnya kita ada wala kepada mereka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Karena sudah masuk insya Allah. Maaf atas segala kekurangan dalam jawaban dari pertanyaan tadi.